Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinas Pitasari, pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Pertemuan selanjutnya di Komunikasi Farmasi, kita akan membahas metode, model, dan teknik komunikasi. Kita sampai pada pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah Komunikasi Farmasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang proses komunikasi, di mana proses komunikasi pada garis besar adalah penyampaian pesan, informasi, atau gagasan atau pemikiran dari komunikator atau sender kepada komunikan atau receiver, di mana informasi atau pesan yang disampaikan tersebut dapat menggunakan media. Tentu saja dalam prakteknya komunikasi nanti akan terjadi suatu barrier atau hambatan dalam pelaksanaan komunikasi. Nah, goals atau capaian yang ingin dicapai dari komunikasi adalah adanya umpan balik atau feedback dari komunikan terhadap komunikator dan sebaliknya. Dimana pada garis besar itu yang terjadi pada komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe komunikasi. Yang pertama, tipe pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Kemudian kita mengenal tipe kedua, yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Kemudian komunikasi publik, yaitu komunikasi public communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Beberapa literatur ada yang mengkategorikan tipe komunikasi berdasarkan 3 kelompok besar, yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, dan komunikasi kelompok. Di mana komunikasi kelompok ini akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi publik dan komunikasi massa atau public communication dan mass communication. Nah, komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa komunikasi yang termasuk dalam intrapersonal communication itu dapat bersifat religius, dapat bersifat pribadi, juga dapat bersifat suatu pemikiran gagasan tertentu oleh si communicator. Nah, contohnya adalah pada saat suatu tenaga teknis kefarmasian dalam tahapan komunikasi di mana dia akan menyampaikan informasi tentang obat tertentu, maka yang pertama dilakukan adalah tahapannya adalah fact finding, yaitu menemukan data-data dan fakta. Itu boleh berdasarkan literatur, baik itu literatur primer, sekunder maupun tersier. Pada saat melakukan penelaahan literatur, baik itu yang berasal dari literatur primer dengan membaca jurnal atau membaca abstrak suatu jurnal, atau juga dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan kefarmasian, misalnya MIMS, misalnya ISO, maka pengambilan keputusan sebelum akhirnya suatu data atau fakta tersebut dilakukan komunikasi, maka perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan berdasarkan muatan komunikasi atau muatan informasi yang harus disampaikan terhadap suatu subjek atau suatu objek komunikasi, yaitu obat. Nah, karena kalau kita mengambil data dari yang paling mudah dari ISO atau MIMS, di situ kan ada beberapa data, nama obat, nama generiknya atau kandungan zat aktifnya, berapa posologinya, bagaimana indikasinya, aturan pemakaian, kemudian ada perhatian khusus terhadap ibu hamil dan sebagainya. Maka tidak semua muatan informasi atau muatan pesan dalam MIMS atau ISO tersebut merupakan muatan pesan yang cocok untuk objek komunikasi, yaitu obat yang kita sampaikan. Maka ada beberapa pertimbangan untuk menarik suatu keputusan. Nah, itu adalah satu contoh komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Contoh lainnya yang lebih umum adalah pada saat orang sedang berdoa, maka itu merupakan komunikasi intrapersonal yang merupakan komunikasi dengan tingkatan religius. Kemudian komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Kenapa saya skip dulu komunikasi interpersonal? Karena memang pada materi komunikasi farmasi kita akan lebih banyak berkaitan dengan komunikasi interpersonal, ya. Maka kita lanjutkan dulu ke komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini merupakan proses komunikasi yang berlangsung pada suatu kelompok manusia. Maka biasanya kita bagi lagi menjadi komunikasi publik dan komunikasi massa. Ada komunikasi publik, ada komunikasi massa. Komunikasi yang terjadi pada kelompok kecil. Nah, sebagai contoh misalnya kuliah, seminar, ceramah, diskusi panel, kemudian simposium, di mana proses komunikasi yang berlangsung dan dimungkinkan terjadi dialogis. Jadi diharapkan pada saat kita melakukan komunikasi pada kelompok kecil itu adalah terjadi dialog.
Misalnya kita lakukan perkuliahan atau seminar, maka setelah pemateri memberikan atau menyampaikan materi, nanti dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu pemberian pertanyaan, pemberian masukan, pemberian saran dari pendengar atau receiver. Nah, ada satu hal yang membedakan dari komunikasi kelompok kecil dengan kelompok besar atau publik dan massa, ya, antara publik yang kelompok kecil adalah audiens atau penerima pesan. Pada komunikasi dengan kelompok kecil itu kita dapat menentukan skop dari penerima pesan yang akan menerima informasi atau pengetahuan yang kita sampaikan. Misalnya pada saat kuliah, maka kita dapat membatasi siapa peserta kuliah. Dia pasti adalah mahasiswa. Misalnya saya memberikan kuliah di Akademi Farmasi Yarsi untuk tingkat 1, ya dia penerimanya, receivernya pastilah mahasiswa tingkat 1 Akademi Farmasi Yarsi. Berbeda dengan komunikasi kelompok besar atau komunikasi mass, yang contohnya misalnya seperti kampanye, kemudian pameran. Nah, kemudian komunikasi yang diberikan oleh jurnalis pada jurnalistik itu bahwa skop dari receiver atau skop dari penerima pesan atau penerima informasi kita tidak dapat batasi, sehingga siapa saja boleh mendengar. Pada saat kita melakukan kampanye, maka tidak hanya satu kelompok tertentu yang bisa mendengar, bahkan orang bisa ikut mendengarkan kampanye dan menilai dari kampanye yang kita sampaikan. Atau misalnya seorang jurnalis dalam jurnalistik menyampaikan berita, maka berita yang disampaikan itu mereka tidak bisa membatasi skop, apakah ini pendengarnya adalah kalangan golongan tertentu, misalnya golongan usia tertentu, golongan pekerjaan tertentu, maka tidak akan bisa dibatasi skopnya. Sehingga memang pada komunikasi kelompok kita bedakan menjadi kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, untuk komunikasi kelompok besar ini biasanya komunikasi yang berlangsung tidak memungkinkan terjadi komunikasi dialogis. Biasanya memang komunikasi yang diberikan lebih pada komunikasi satu arah. Kita menyampaikan tanpa adanya tahapan diskusi atau tanya jawab dari receiver maupun communicator. Itu adalah untuk komunikasi kelompok. Kemudian kita kenal juga komunikasi massa. Komunikasi massa sebenarnya masuk pada komunikasi kelompok. Nah, jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang ini tersebar, kemudian heterogen, kemudian anonim, artinya bisa melalui media cetak atau media elektronik, sehingga pesan yang diterima secara acak atau sesaat, misalnya tadi yang jurnalis itu. Nah, itu masuk pada mass communication dalam kelompok besar. Jadi makanya tadi yang komunikasi kelompok itu kita bisa jadikan satu kelompok besar, yaitu sebagai komunikasi kelompok, atau kita bisa pisahkan menjadi kelompok kecil, kelompok besar, atau public dan mass communication. Nah, kita masuk pada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi di antara dua orang dalam kelompok kecil. Komunikasi terjadi antara dua individu atau lebih dengan pesan yang berisi baik itu informasi yang disampaikan secara verbal atau informasi yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal. Nah, tujuannya adalah untuk bertukar pikiran, untuk membantu menyelesaikan masalah. Contoh dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara farmasis atau tenaga teknis kefarmasian dengan pasien, atau farmasis dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya komunikasi farmasis dengan dokter, dengan perawat, yang dimana beberapa informasi yang disampaikan adalah tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah terkait dengan pengobatan dan penyakit pasien. Nah, cara penyampaian komunikasi interpersonal tadi dapat melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Dimana jika kita menggunakan komunikasi verbal, maka terjadi lintasan informasi dan komunikasi. Dalam komunikasi verbal sendiri, artinya kita menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi, baik itu disampaikan secara langsung maupun melalui media. Bisa dengan tatap muka, disampaikan secara lisan, atau misalnya disampaikan melalui media, misalnya brosur atau leaflet dalam pemberian informasi obat. Nah, untuk komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan tanpa kalimat, tanpa tulisan, tanpa kata-kata, baik itu yang disampaikan secara lisan maupun melalui media. Ya, melalui media. Jadi komunikasi nonverbal ini melambangkan pesan, perasaan, pikiran, baik disadari atau tidak, kemudian dengan ekspresi wajah, gerakan, dan sangat sulit dibuat-buat, sehingga komunikasi nonverbal itu lebih dipercaya dibandingkan dengan komunikasi verbal. Nah,
Pada dasarnya dalam komunikasi interpersonal, seorang farmasis harus menyampaikan informasi dengan mengkombinasikan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk penyampaian komunikasi verbal, misalnya dalam penyampaian informasi obat yang kita dapatkan dari jurnal, yang kita dapatkan dari buku-buku pegangan farmasi, itu merupakan komunikasi verbal yang memang menentukan keberhasilan dalam pemberian informasi. Namun dengan mengcombine antara komunikasi verbal yang kita dapat dari literatur dengan komunikasi non-verbal, yaitu bagaimana seorang komunikator mempunyai keahlian, kemudian mempunyai kesanggupan untuk menyampaikan pesan tersebut menjadi lebih menarik dengan menggunakan komunikasi non-verbal. Salah satu caranya adalah pada saat seorang farmasis menyampaikan informasi obat kepada pasien, maka pada saat menyampaikan informasi obat, kita kan harus mempunyai empati, harus dapat merasakan apa yang pasien rasakan. Maka dalam non-verbalnya kita harus menyampaikan perasaan empati tersebut. Nah, oleh karena itu maka memang karena penyampaian informasi obat ini kita berikan kepada pasien atau keluarga pasien misalnya ya, dalam kondisi psikologis sedang sakit atau merawat orang yang sakit, maka kita harus dapat merasakan apa yang pasien rasakan, sehingga tidak boleh menyampaikan dengan intonasi yang kasar atau lantang terlalu besar. Kemudian yang kedua kuncinya adalah berkomunikasi nonverbal dengan cara memandang lawan bicara. Pada saat kita melakukan komunikasi, maka kita harus memandang lawan bicara, kemudian menggunakan intonasi bahasa, intonasi nada atau suara yang mudah diterima oleh pasien, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik. Bayangkan seorang pembaca berita, jika dia membacakan berita tidak menggunakan tidak menggunakan komunikasi nonverbal, artinya dia tidak menggunakan ekspresi wajah, mimik wajah, gerakan tubuh, kemudian intonasi suara atau intonasi nada suara, maka news anchor itu tidak menarik untuk dilihat. Maka orang akan lebih memilih membaca berita elektronik atau membaca koran ketimbang menonton siaran berita. Itu yang membedakan seorang penyampai berita. Padahal sebenarnya kontennya sama, konten yang disampaikan sama saja, tetapi perbedaan terletak pada komunikasi nonverbal yang disampaikan atau yang diberikan oleh news anchor tersebut atau pembaca berita tersebut, sehingga berita tersebut menjadi lebih menarik. Nah, kalau kita lihat di televisi, ada beberapa stasiun televisi yang menyampaikan muatan berita yang disampaikan secara garis besar sama. Apa yang membedakan adalah konten komunikasi sebagai entertain atau sebagai hiburan, dan konten komunikasi dalam penyampaiannya secara gabungan atau kombinasi antara verbal dan nonverbal. Nah, komponen nonverbal itu diantaranya adalah tatapan mata, ekspresi wajah, gerakan isyarat, cara berdiri, sikap tubuh. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pakaian yang digunakan. Ada istilah yang mengatakan bahwa you what you wear. Jadi apa yang kamu gunakan itu mencerminkan siapa kamu, gitu. Walaupun ada pepatah yang mengatakan do not judge a book by its cover. Jadi memang, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kesan pertama orang melihat ada you what you wear, sehingga untuk orang-orang profesional biasanya mereka akan menggunakan pakaian tertentu yang cirikan atau membedakan suatu profesional tertentu dengan profesional lainnya. Nah, sekarang farmasi sudah mulai dengan menggunakan jas farmasis, ya, sehingga dapat dibedakan mana farmasis dan mana non farmasis. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa dokter menggunakan jas dokter, kenapa perawat menggunakan topi perawat dan baju perawat, itu untuk menimbulkan suatu pesan atau suatu informasi secara nonverbal, ya, itu mengkomunikasikan siapa Anda. Kemudian perilaku, jarak, kemudian umur dan jenis kelamin, latar belakang budaya, nada suara, dan cara berpakaian. Faktor-faktor keberhasilan suatu komunikasi. Yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan produk aktual dari sumber dan komunikator. Pesan yang efektif merupakan pesan yang dapat dipahami oleh komunikan secara utuh dan tidak menimbulkan bias. Sehingga pada saat kita menyampaikan pesan itu haruslah sesuai dengan konteks. Seorang farmasis menyampaikan informasi obat kepada pasien, maka konteksnya adalah seputar obat. Kemudian singkat dan jelas. Dalam tahapan
pengelolaan komunikasi setelah kita melakukan fact finding. Maka kita melakukan sebelum komunikasi kita membuat suatu pola yang jelas terhadap informasi yang akan kita sampaikan, sehingga informasi yang disampaikan menjadi informasi yang singkat dan jelas. Setiap obat memiliki muatan-muatan yang berbeda. Nah, dari informasi obat yang kita dapatkan itu kan kita bisa menginformasikan nama zat aktif atau nama generiknya, berapa posologinya, bagaimana aturan pakainya, bagaimana frekuensi penggunaannya, kemudian efek sampingnya bagaimana. Maka muatannya tergantung pada muatan yang paling penting disampaikan dalam obat tersebut. Nah, misalnya kalau kita menyampaikan antibiotik, maka yang paling penting adalah penyampaian aturan pemakaian dan frekuensi pemakaian. Maka itu yang menjadi poin utama dalam penyampaian informasi singkat dan jelas, karena tidak semua informasi yang terdapat dalam brosur obat itu harus kita sampaikan kepada pasien. Kemudian menggunakan saluran yang mudah dipahami oleh komunikan. Kita menggunakan saluran yang mudah dipahami oleh komunikan dan memungkinkan pengulangan atau penegasan pesan. Dalam penyampaian informasi obat, juga yang tak kalah pentingnya adalah kita gunakan bahasa yang mudah diterima oleh komunikan. Jangan paksakan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit diterima atau kita menggunakan istilah-istilah medis kepada komunikan, sehingga sasaran atau tujuan dari komunikasi tidak tercapai. Kemudian memungkinkan pengulangan atau penegasan pesan. Dalam penyampaian informasi obat, baik itu dengan suamedikasi, melalui konseling, melalui pelayanan informasi obat, perlu kita lakukan verifikasi. Baik itu yang kita lakukan adalah verifikasi awal maupun verifikasi akhir. Nah, pada saat kita melakukan verifikasi awal, kita akan perlu penegasan pesan yang harus kita sampaikan kepada pasien. Misalnya pada verifikasi awal kita lakukan pertanyaan 3 prime question, 3 pertanyaan utama. Itu untuk penegasan kembali sehingga kita dapat mengetahui muatan informasi yang akan kita komunikasikan kepada komunikan. Kemudian kita juga dapat melakukan yang namanya verifikasi akhir. Verifikasi akhir yang disampaikan pada pelayanan informasi obat misalnya dengan penegasan kembali atau dengan mengemukakan pertanyaan atau instruksi kepada pasien. Misalnya gini, pada saat verifikasi akhir untuk menilai apakah pesan yang kita sampaikan telah diterima baik oleh komunikan, apakah pesan yang kita sampaikan dimengerti dengan baik oleh komunikan, kita dapat meminta komunikan untuk mengulang bagian penting dari informasi yang telah kita sampaikan. Atau yang kedua, setelah komunikan menyampaikan informasi penting, kita dapat melakukan koreksi. Apakah ada kesalahan informasi yang kita sampaikan ataukah ada kesalahan pemahaman dari komunikan, sehingga tahapan selanjutnya kita dapat memverifikasi atau memberikan arahan yang benar atau mengkoreksi dari informasi yang tadi salah. Apakah salah dari komunikatornya ataukah salah pemahaman dari komunikatnya, sehingga tujuan dari komunikasi atau penyampaian informasi dan pesan tadi tercapai. Yang kedua adalah pengirim pesan atau komunikator. Komunikator merupakan individu atau kelompok atau massa yang diharapkan mengirimkan pesan, yang mengirimkan pesan kepada komunikan. Ada kesalahan sedikit pada pengertian di slide ya. Yang pengertian di slide itu adalah pengertian komunikan. Komunikan sendiri adalah komunikatornya. Nah, komunikator merupakan faktor penting pada keberhasilan dari komunikasi yang disampaikan. Artinya untuk menentukan lancar tidaknya komunikasi. Ada beberapa peranan dari komunikator, yaitu yang pertama adalah daya tarik sumber. Komunikator harus mampu mengubah sifat, opini, dan perilaku komunikan, dan komunikan akan berasa bahwa komunikator ikut serta pada persamaan persepsi antara komunikator maupun komunikan. Jadi pada saat kita memberikan informasi atau pesan, maka harus ada koneksi, harus ada chemistry antara komunikator dengan komunikan, sehingga si komunikator mampu merubah sikap, merubah opini, dan merubah perilaku dari komunikan. Misalnya adalah pasien yang tadinya pasien tidak teratur dalam minum obat menjadi teratur dalam minum obat. Biasanya beberapa muatan dalam komunikasi itu dianggap mudah dan dianggap sepele oleh komunikator, namun kejadian-kejadian sepele itu mengakibatkan kefatalan dalam pemberian obat.
Jadi balik lagi pada pertemuan sebelumnya, maka kita kan mengetahui adanya kaidah QS dalam pengobatannya, itu quality, efficacy, dan safety. Jadi obat yang telah diproduksi berdasarkan cara pembuatan obat yang baik di industri farmasi telah melalui tahapan produksi, kemudian memenuhi 12 CPOB, kemudian obat yang dihasilkan tersebut di awalnya telah melewati suatu tahapan uji, dari uji preklinis menjadi uji klinis sampai pada uji klinis tahap 4, yaitu post marketing surveillance. Dilakukan pengamatan setelah obat beredar, obat dipasarkan. Nah, kualitas dari obat tersebut mutunya tidak akan sampai kepada pasien jika tidak dibarengi dengan informasi yang benar tentang obat. Tidak akan tercapai mutu obat jika tidak dibarengi dengan informasi yang benar tentang obat. Obat bisa saja bermutu secara fisika, kimia, dan mikrobiologi, tetapi belum tentu bermutu jika terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. Pasien biasanya suka lupa minum obat. Nah, kalau suka minum obat, biasanya mereka menggandakan dosis. Nah, apakah itu boleh dilakukan? Nah, itulah adalah beberapa peran komunikasi yang perlu disampaikan kepada pasien. Atau misalnya pasien takut dengan efek samping obat. Sebagai contoh, pasien hipertensi yang diberikan terapi menggunakan ACE inhibitor captopril kemudian mengalami efek samping berupa batuk. Kemudian pasien tersebut merasa ini adalah penyakit barunya. Selain hipertensi, dia mengalami batuk. Nah, batuk ini akan terjadi terus-menerus selama dia mengkonsumsi captopril. Maka perlu penyampaian informasi dari komunikator untuk menyampaikan bahwa memang batuk yang diderita oleh pasien itu adalah efek samping dari captopril, sehingga tidak menyebabkan kecemasan berlebihan dari pasien. Kira-kira seperti itu. Kemudian peranan komunikator yang kedua adalah kredibilitas sumber, di mana komunikator memiliki profesi dan keahlian tertentu dan dapat memberikan kepercayaan bagi komunikan dan menunjukkan sikap empati. Langkah penting dalam informasi obat kepada pasien misalnya adalah yang pertama, kita harus memperkenalkan diri. Dalam memperkenalkan diri tidak cukup kita hanya menyebutkan nama, tapi sebutkan kita sebagai siapa kita secara profesional. Maka kita sebutkan nama kita sebagai contoh, selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Dina Switasari, saya adalah apoteker di apotek ini. Maka kita harus menyebutkan siapa kita secara profesionalisme kerja. Karena setelah kita menyebutkan siapa kita berdasarkan profesionalisme kerja, secara tidak langsung kita akan menumbuhkan rasa percaya atau trust dari komunikan untuk menerima informasi yang kita sampaikan. Karena memang informasi harus disampaikan oleh orang yang kredibel, oleh orang yang punya kompetensi. Kemudian menunjukkan sifat empati dalam menyampaikan informasi obat terutama kepada pasien, maka kita harus empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh komunikan atau penerima pesan atau pasien. Jadi sehingga memang ada beberapa kaidah komunikasi nonverbal yang harus kita sampaikan. Oke? Misalnya dengan nada bicara yang tidak boleh emosi atau tidak boleh tinggi, karena memang pasien nanti pada prakteknya itu karakternya berbeda-beda. Dari beberapa karakter yang kita temui tersebut, fungsi kontrolnya ada pada komunikator, ada pada farmasis. Okay? Nah, syarat dari pengirim pesan adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangkap dan menerjemahkan pesan, ya. Memiliki cukup atensi untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dan memiliki keterampilan untuk merespon pesan. Dan ini adalah syarat dari si komunikannya sendiri. Jadi, kemudian media. Media dalam komunikasi dapat dipergunakan satu atau gabungan dari media sesuai dengan tujuan komunikasi yang masing-masing mempunyai keuntungan maupun kelebihannya masing-masing. Adapun pembagian media dapat diketahui, pertama kita kenal ada yang namanya media tulisan atau media cetak. Media tulisan atau media cetak dapat dikaji berulang-ulang dan dapat disimpan sebagai dokumentasi. Kemudian kita juga dapat memberikan informasi melalui media audio seperti apa yang saya sampaikan dalam kuliah komunikasi farmasi, ya. Saya menyampaikan media audio dengan rekaman pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh, di mana media audio penggunaannya hanya didengarkan saja. Media audio visual, di mana informasi yang kita sampaikan, misalnya informasi obat yang kita sampaikan melalui audio, suara, juga visual, ada visualisasi, dapat ditangkap secara lengkap dan dapat dilihat serta didengarkan. Kemudian media tradisional,
sampai dengan media modern, serta media umum sampai dengan media massa. Oke, ketersediaan media itu akan menentukan keberhasilan komunikasi. Kemudian kehandalan atau daya liput media juga akan menentukan keberhasilan komunikasi. Jadi beberapa media yang kita gunakan tentu saja harus dibarengi dengan kemampuan komunikator dalam mengoperasikan media yang digunakan. Kemudian juga tempat dan situasi dalam menyampaikan informasi, gitu ya. Penyampaian informasi, misalnya kita akan melakukan penyuluhan tentang obat, kita dapat menggunakan banyak media. Kita bisa menggunakan leaflet, poster, brosur, kita dapat menggunakan media berupa alat peraga, kita dapat menggunakan media berupa video yang berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tetapi balik lagi, kita harus melihat tempat dan situasi di mana kita menyampaikan pesan melalui media tersebut. Kemudian penerima pesan, ya, penerima pesan tadi sudah masuk di pengirim pesan, ya. Si penerima pesan harus memiliki cukup atensi untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, kemudian memiliki keterampilan untuk merespon pesan. Nah, sebagai farmasis maka kita tidak dapat mengkondisikan penerima pesan jika itu pasien. Tetapi jika penerima pesan kita adalah tenaga kesehatan lainnya, misalnya dokter, misalnya perawat, bidan analis dan sebagainya, maka penyampaian pesan kepada penerima pesan yang sesama tenaga kesehatan tersebut pastilah ada perbedaan. Misalnya kalau memang kita menyampaikan kepada tenaga kesehatan, maka kita bisa menggunakan bahasa-bahasa medis yang memang umum digunakan di tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan. Teknik dalam berkomunikasi yang pertama adalah kekuatan berekspresi, yaitu menggabungkan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian bahasa, untuk bahasa kita sesuaikan dengan kemampuan penerimaan pesan oleh penerima pesan. Kemudian empati, memahami perasaan komunikan. Kemudian penyampaian pesan harus dilakukan secara tulus dan menghargai komunikan, menghargai lawan bicara yang menyampaikan pesan ataupun yang menerima pesan. Nah, ini adalah komunikasi farmasi yang mungkin terjadi, yaitu komunikasi antara farmasis dengan dokter. Sebagai contoh, komunikasi farmasi dengan dokter yang paling sederhana adalah melalui resep. Pengertian resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk disiapkan obatnya, maka resep merupakan salah satu media komunikasi tertulis dari dokter dengan farmasis. Kemudian farmasis dengan pasien sudah jelas pada saat memberikan informasi obat. Farmasis dengan masyarakat, misalnya pada saat farmasis melakukan penyuluhan kepada masyarakat, misalnya bagaimana cara menggunakan, menyimpan, membuang obat yang baik. Kemudian farmasis dengan pengusaha, tidak menutup kemungkinan bahwa farmasis nanti juga akan berhubungan dengan secara manajerial. Maka kita akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tertentu, gitu. Ya, misalnya ya, pada saat kita mendirikan apotek, kita kerja di suatu apotek sebagai tenaga teknis kefarmasian, apotek sendiri itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan bentuk kerjasama, misalnya jaminan kesehatan dari karyawan di perusahaan tersebut, nanti mereka dapat menebus obat dengan dengan jumlah tertentu, dengan rupiah tertentu kepada apotek kita. Maka kita perlukan adanya komunikasi yang handal kepada rekan-rekan profesional, yaitu rekan-rekan profesional pengusaha atau perusahaan tertentu. Misalnya gini, pada saat kita memberikan kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan tertentu, maka kita harus ada negosiasi di dalamnya. Nah, negosiasi yang disampaikan haruslah saling menguntungkan. Maka biasanya kita akan menawarkan pengambilan obat secara kontinu dengan menerapkan diskon-diskon tertentu yang kita dapat berikan kepada perusahaan. Atau misalnya kita bekerja sama dengan distributor. Pada saat kita bekerja sama dengan distributor, sebenarnya antara fasilitas kesehatan dengan distributor itu kan sudah ada peraturan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang, Permenkes, Kemenkes yang mengatur tentang distribusi obat. Tetapi pada prakteknya nanti di lapangan, maka kita dapat melakukan negosiasi kepada distributor. Negosiasi yang kita lakukan misalnya terkait dengan konsinyasi obat, terkait dengan diskon yang
diberikan oleh distributor terhadap pelayanan kesehatan apotek kita misalnya. Kemudian perjanjian-perjanjian seputar pengembalian obat, apakah itu karena kemasan yang rusak atau karena expired. Karena memang ada beberapa ketentuan, tetapi dengan negosiasi tertentu, dengan komunikasi tertentu, maka kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada apotek kita dengan menggunakan kaidah-kaidah komunikasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuka komunikasi antara farmasis dengan penerima komunikasi? Terjadi barrier atau hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah farmasis biasanya itu ada di belakang layar, sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah farmasis mudah dilihat? Apakah farmasis mudah ditemui? Apakah farmasis kelihatan ingin berbicara, ingin berkomunikasi dengan pasien? Dan apakah tempat pemberian informasi obat cukup nyaman bagi penerima? Maka perlu seorang farmasis untuk membuka saluran komunikasi kepada komunikan sehingga seorang farmasis itu kelihatan ingin berkomunikasi dan mudah untuk dilihat atau mudah untuk ditemui. Nah, ini adalah beberapa saluran komunikasi dari dokter kepada farmasis dapat melalui resep, pelayanan informasi obat dan informasi obat. Antara farmasi dengan pasien dapat berupa konseling, pelayanan informasi obat, serta swamedikasi. Nah, ini adalah barrier dalam komunikasi. Ada beberapa barrier dalam komunikasi dari sisi farmasis. Yang pertama adalah human defensiveness. Kemudian tidak proaktif. Di mana farmasis biasanya mempunyai sifat defensif untuk kadang-kadang merasa tidak perlu menyampaikan informasi yang biasanya merasa tidak perlu disampaikan adalah dalam penyimpanan obat, ya kan? Ada beberapa obat yang harus disimpan di tempat sejuk dan kering. Nah, pengertian tempat sejuk dan kering itu seperti apa? Maka kita harus jelaskan kepada pasien pada suhu kamar itu suhu berapa, terlindung dari cahaya matahari itu di tempat yang bagaimana, ya kan? Kalau misalnya gini, pasien mempunyai lemari obat yang terbuat dari kaca. Sifat dari kaca adalah menyerap sinar, menyerap cahaya, menyerap energi matahari. Jika itu lemari yang terbuat dari kaca menyerap energi matahari, maka yang ditimbulkan adalah kondisi atau suhu dan kelembaban di dalam lemari itu suhunya akan tinggi dan kelembabannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di ruangan. Nah, sehingga lemari kaca itu tidak direkomendasikan untuk menyimpan obat. Nah, karena akan terjadi perubahan suhu antara di dalam lemari dan di luar. Maka suhu di dalam lemari itu tidak bisa kita katakan sebagai suhu ruangan atau suhu kamar. Kemudian penggunaan sendok takar, ya kan? Nanti kalau kita pasien mendapatkan obat sirup, nanti aturan pemakaiannya menggunakan sendok takar, apakah itu sendok teh ataupun sendok makan. Nah, menurut farmasis biasanya hal itu adalah hal yang sepele atau tidak perlu disampaikan. Itu tadi human defensiveness. Tetapi pada prakteknya di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa sendok takar itu mempunyai ukuran volume tertentu yang terlihat pada bukal obat sama sendok takar yang terdapat dalam kemasan obat. Nah, bagaimana dengan obat generik yang tidak dilengkapi dengan sendok obat? Maka seorang farmasis itu wajib untuk memberikan sendok obat atau takaran pemakaian obat. Jangan sampai pasien menggunakan sendok di rumah, sendok makan di rumah sebagai takaran untuk mengkonsumsi obat, atau bahkan ada pasien yang minum obat langsung dari botolnya. Nah, itu yang perlu buka saluran komunikasinya. Kemudian tekanan terhadap target. Seorang farmasis biasanya mempunyai target untuk menyelesaikan sekian banyak resep dalam satu shift pekerjaannya, sehingga biasanya merasa tidak punya cukup waktu untuk memberikan informasi obat. Maka tadi dalam mengelola informasi obat, kita harus mengelola informasi tersebut secara singkat dan jelas. Kemudian barrier dari dokter adalah tidak tahu apa yang kita tahu. Nah, biasanya ada beberapa dokter atau dokter tertentu yang merasa farmasis tidak perlu lagi menyampaikan apa-apa terkait dengan obat karena mereka merasa sudah menyampaikan semua kepada dokter pada saat melakukan anamnesis, diagnosis, dan penegakan diagnosa, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Kadang-kadang dokter itu dalam meracik juga terjadi kesalahan, sehingga memang sangat penting seorang farmasis melakukan screening terhadap resep.
Karena biasanya ada beberapa obat yang dibuat dengan salut enterik, salut selaput, yang tadi obat-obat tersebut secara fisika kimia tidak stabil pada asam lambung sehingga obat tersebut diharapkan pecah pada usus. Nanti pada tangan dokter nanti obat tersebut digerus, kemudian diracik. Nah, itu kita harus sampaikan kepada dokter bahwa obat tersebut dibuat dengan sediaan salut enterik karena pertimbangan kestabilan fisika dan kimia obat. Maka perlu adanya penyampaian atau pembukaan saluran komunikasi kepada dokter. Kemudian kadang-kadang farmasis juga tidak tahu apa yang seharusnya kita tahu. Nah, farmasis ya tentu saja harus mengetahui informasi-informasi terkait dengan obat. Nah, kalau kita merupakan fresh graduate, biasanya kita kan mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan. Maka tidak ada salahnya kita membuka aplikasi-aplikasi atau membuka buku terkait dengan pemberian informasi obat. Nah, ini adalah beberapa kasus yang terkait dengan obat. Nah, misalnya kasus yang pertama, remaja datang ke apotek untuk membeli laksatif. Nah, dia memang membeli laksatif secara reguler. Nah, bagaimana seorang farmasis menanggulangi orang yang membeli sedia laksatif secara reguler? Nah, maka kita harus menanyakan kepada pasien sebelumnya dengan diawali dengan permohonan maaf, kemudian kita tanyakan tujuan pembelian laksatif, ya. Karena memang ada beberapa obat tertentu yang pengobatannya dibarengi dengan penggunaan laksatif, sehingga memang laksatif ini belum tentu juga digunakan pada pasien yang sulit buang air besar. Misalnya orang dengan riwayat penyakit ambeien yang sedang melakukan terapi terhadap ambeiennya, biasanya dia diresepkan juga laksatif atau dianjurkan untuk membelikan laksatif supaya tidak terjadi proses mengeden yang menyebabkan semakin parahnya kasus ambeien pada pasien ambeien tersebut. Maka memang laksatif biasanya diresepkan untuk sebagai terapi tambahan atau untuk supaya tidak terjadi keparahan penyakit gitu. Nah, laksatif juga biasa diberikan pada pasien-pasien dengan kesulitan buang air besar atau konstipasi. Namun ada juga orang yang menggunakan laksatif itu sebagai obat diet. Nah, itu yang perlu disampaikan karena secara faal tubuh kita bahwa memang usus tersebut secara alami itu kan punya gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik usus ini secara alami dan dapat dapat dipicu dengan penggunaan laksatif. Jika kita menggunakan laksatif secara terus-menerus, maka gerakan peristaltik usus tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan support oleh penggunaan laksatif. Sehingga jika kita menggunakan laksatif secara terus-menerus dan jika kita menghentikan secara tiba-tiba, usus perlu adaptasi untuk mengembalikan gerakan peristaltik ke semula. Akibatnya apa? Pasien yang tadinya menggunakan laksatif untuk memudahkan buang air besar akan mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar sampai kondisi ususnya kembali dapat melakukan gerakan peristaltik secara normal. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa kasus lainnya, silahkan digunakan untuk dipraktekkan di rumah. Nah, kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu question. Untuk membentuk hubungan dengan karyawan atau pelanggan, supaya hati-hati menggunakan pertanyaan mengapa. Karena pertanyaan mengapa membuat orang defensif. Biasanya orang-orang tertentu tidak suka ditanya dengan kalimat tanya mengapa, ya, sehingga orang merasa tidak mempunyai alasan cukup atau alasan yang rasional mengapa mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan. Maka hindari kata mengapa. Ya kan? Ibu minum obatnya teratur atau tidak? Tidak teratur, Mbak. Mengapa? Maka itu menyebabkan orang enggan untuk menyampaikan alasan kenapa dia tidak teratur minum obat. Oke, misalnya, mengapa antibiotiknya tidak dihabiskan? Ya kan? Mereka merasa sudah sembuh. Kemudian orang-orang biasanya nggak tahu kalau antibiotik itu harus diminum sesuai dengan regimen terapinya, bukan jika sembuh maka antibiotik dihentikan. Nah, sehingga perlu disampaikan kepada pasien. Nah, pertanyaan jangan dimulai dengan mengapa antibiotiknya tidak dihabiskan, tetapi lakukan verifikasi dengan menanyakan apakah ibu meminum obat secara teratur, kemudian berapa lama ibu mengkonsumsi antibiotik. Setelah dijawab oleh pasien, maka sebutkan suggest atau saran yang harus disampaikan kepada pasien. Macam-macam pertanyaan yang dapat disampaikan dimulai dari pertanyaan very open atau sangat terbuka. Contohnya, apa yang Anda rasakan? Pasien akan menyampaikan keluhan terkait dengan penyakitnya untuk mendapatkan keputusan tentang obat apa yang harus dibeli, misalnya dalam sebuah medikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan open atau terbuka.
Yang pertama adalah pertanyaannya, bentuknya adalah apa yang Anda harapkan tentang obat ini gitu. Itu contohnya, contoh pertanyaan open atau pertanyaan terbuka. Kemudian moderately open atau setengah terbuka. Apa yang Anda rasakan setelah minum obat ini? Sebutkan nama obatnya. Apakah Ibu telah meminum obat sebelumnya? Misalnya dia pusing ya, dia minum paracetamol. Apa yang Ibu rasakan setelah minum paracetamol? Itu adalah pertanyaan moderately open. Kemudian moderately close, setengah tertutup. Setelah misalnya Ibu kemarin kan minum obat pereda nyerinya adalah ibuprofen dan paracetamol. Nah, di antara kedua obat tersebut mana yang Ibu rasa paling efektif? Mana yang Ibu rasakan lebih cepat mengatasi sakit kepala yang Ibu rasakan misalnya. Kemudian macam pertanyaan highly open, sangat tertutup. Nah, setelah kita tanyakan pengalaman pasien, misalnya kita akan merekomendasikan obat, ya kan? Nah sekarang gini Bu, misalnya ya, penggunaan paracetamol ini memang kerja pereda nyerinya lebih ringan dibandingkan dengan ibuprofen. Tetapi jika Ibu mempunyai masalah pada lambung, ibuprofen ini sifatnya asam dan dapat mengiritasi lambung atau dapat menyebabkan rasa tidak enak pada lambung, maka Ibu sebaiknya saya sajikan untuk meminum paracetamol saja. Misalnya seperti itu. Nah, bisa kita sajikan Ibu mau atau tidak. Ya, apakah Ibu akan tetap memilih paracetamol atau Ibu akan berpindah ke ibuprofen? Itu kita tanyakan dengan pertanyaan highly open. Kemudian totally close dan leading. Biasanya ini totally close dan leading ini tidak memerlukan jawaban dari pasien. Sebenarnya pertanyaan yang kita kemukakan adalah untuk untuk menyampaikan bagian terpenting. Misalnya oke, Ibu nanti ini obatnya diminum secara teratur. Jika nanti terjadi keluhan-keluhan lain di samping dengan keluhan Ibu rasakan saat ini atau pengobatan ini tidak efektif, Ibu silakan hubungi dokter atau periksakan kembali penyakit Ibu kepada dokter. Nah, itu adalah pertanyaan yang sifatnya totally close dan leading. Nah, ini adalah tips-tips dalam bertanya. Yang pertama adalah buat pertanyaan yang open ended. Biasanya kita mulai dari pertanyaan yang very open sampai yang leading tadi. Kemudian yakin bahwa pasien tahu poin pertanyaan. Pertanyaan itu harus jelas dan pasien harus paham apa pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian sesuaikan pertanyaan dengan kemampuan pasien untuk menjawab dengan mudah. Hindari pertanyaan yang tidak penting dan hindari menggunakan sebuah pertanyaan jika pertanyaan susah diartikan. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi komunikasi interpersonal. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Kita akan membahas lebih jelas tentang komunikasi interpersonal dalam komunikasi farmasi. Saya Dina Smitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.